Hai. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ismianti Hasan. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi dari Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan satu persatu judul materi yang saya angkat. Yang pertama, model sistem umum dalam perusahaan. Kedua, lingkungan perusahaan. Dan tiga, Porter's Value Chains. Baik, jadi itu adalah 3 materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu model sistem umum dalam perusahaan. Model sistem umum dalam perusahaan adalah kerangka kerja yang digunakan organisasi untuk mengelola operasi. Dan model sistem umum terdiri dari beberapa elemen yang saling berkaitan dan berpengaruh kinerja perusahaan secara keseluruhan. Elemen-elemen tersebut diantaranya ada 5. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat feedback, kelima lingkungan. Saya akan menjelaskan elemen-elemen tersebut dengan satu persatu. Yang pertama input. Input adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Dalam konteks perusahaan, input dapat berupa sumber daya manusia, bahan baku, modal, teknologi, dan informasi. Yang kedua proses. Proses adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola input menjadi output. Dalam konteks perusahaan, proses dapat berupa proses produksi, proses pemasaran, dan juga proses keuangan. Yang ketiga, output. Output adalah hasil dari proses yang dilakukan. Dalam konteks perusahaan, output dapat berupa produk atau jasa yang dihasilkan, laba yang diperoleh, dan kepuasan pelanggan. Keempat, feedback. Feedback adalah informasi yang diperoleh dari output yang dihasilkan. Dalam konteks perusahaan, feedback dapat berupa data penjualan, data kepuasan pelanggan, dan juga data keuangan. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan adalah faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain pasar, persaingan, dan deregulasi pemerintah. Dan ada juga contoh penerapan model sistem umum dalam perusahaan, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama input, sumber daya manusia, bahan baku, modal, teknologi, dan informasi. Contoh yang kedua, proses produksi, proses pemasaran, dan proses keuangan. Yang ketiga, output, produk atau jasa yang dihasilkan, laba yang diperoleh, dan juga kepuasan pelanggan. Yang keempat, feedback, data penjualan, data kepuasan pelanggan, dan juga data keuangan. Yang kelima yaitu lingkungan, pasar, persaingan, dan deregulasi pemerintah. Semua model sistem ini bekerja sama untuk membantu perusahaan dalam mengelola operasi. Penting bagi organisasi untuk memiliki sistem yang tepat untuk kebutuhan bisnis mereka dan memastikan bahwa sistem tersebut diimplementasikan dengan baik untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Baik, itu adalah penjelasan dari materi pertama dari model sistem umum dalam perusahaan. Kita akan melanjutkan materi kedua yaitu lingkungan perusahaan. Jelaskan apa itu lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah semua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pengelolaan lingkungan perusahaan yang sangat penting dalam menjalankan bisnis yang sukses. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa faktor utama yang mempengaruhi lingkungan perusahaan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan diantaranya struktur organisasi, budaya perusahaan, sumber daya manusia, strategi bisnis, kebijakan dan prosedur, dan juga sistem informasi manajemen. Saya akan menjelaskan apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi yaitu mencakup bagaimana pekerjaan diatur dan bagaimana komunikasi terjadi di seluruh organisasi. 2. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan kepercayaan yang dianut oleh organisasi. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu mencakup pada karyawan, manajer, dan pemimpin dalam organisasi. Yang keempat, strategi bisnis. Strategi bisnis merujuk pada rencana jangka panjang organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Yang kelima,
Kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur mencakup aturan dan proses yang digunakan dalam organisasi. Baik, itu adalah penjelasan dari materi kedua. Kita akan memasuki materi ketiga, yaitu Porter's Value Chains. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Porter's Value Chains. Porter's Value Chains adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Michael Porter untuk menganalisis nilai yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis dalam rantai pasokan. Di presentasi kali ini, saya akan membahas konsep dasar Porter's Value Chains dan bagaimana dapat diaplikasikan dalam bisnis. Porter's Value Chains terdiri dari dua jenis aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas primer, dan yang kedua, aktivitas pendukung. Aktivitas primer mencakup aktivitas yang terkait langsung dengan produksi dan pengiriman produk atau jasa, seperti pemasaran, penjualan, dan juga layanan pelanggan. Sedangkan aktivitas pendukung yaitu mencakup aktivitas yang mendukung aktivitas primer seperti penggadaian, teknologi informasi, dan manajemen sumber daya manusia. Di dalam analisis Porter's Value Chains dilakukan dengan memisahkan setiap aktivitas bisnis dalam dua kategori utama, yaitu aktivitas primer dan juga aktivitas pendukung. Kemudian, setiap aktivitas dikaitkan dengan biaya dan nilai yang dihasilkan. Di dalam aktivitas primer ada 5 bagian. Yang pertama, logistik, itu terkait dengan penggadaian dan pengelolaan bahan mentah dan komponen yang dibutuhkan untuk produksi. Yang kedua, operasi atau operations, yaitu terkait dengan proses produksi dan pengembangan produk atau jasa. Yang ketiga, output logistik, yaitu aktivitas berkaitan dengan pengiriman produk atau jasa ke konsumen akhir. Yang keempat, yaitu marketing and sales, yaitu berkaitan dengan promosi dan penjualan produk atau jasa. Yang kelima, yaitu service, yaitu berkaitan dengan pendukung pelanggan setelah penjualan. Sedangkan aktivitas pendukung yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, procurement atau pengadaan, yaitu terkait dengan pengadaan bahan mentah dan komponen yang dibutuhkan untuk produksi. Yang kedua, teknologi development, yaitu aktivitas berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi untuk mendukung produksi dan pengiriman produk atau jasa. Yang ketiga, yaitu human resource management, yaitu aktivitas berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang keempat, yaitu infrastruktur, yaitu berkaitan dengan manajemen umum organisasi seperti akuntansi, keuangan, dan juga hukum. Adapun analisis biaya keuntungan. Analisis Porter's Value Chains dapat digunakan untuk mengevaluasi biaya dan keuntungan setiap aktivitas bisnis dalam rantai pasokan. Hal ini dapat membantu manajer dalam menentukan strategi dan keputusan bisnis yang lebih efektif. Baik, terima kasih. Itu adalah pembahasan atau penjelasan dari 3 materi tersebut yang saya ambil dari sistem informasi manajemen. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah.